Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan pertanyaan, Ustadz, J. mau menyampaikan salam dari Bapak Haji Suwandi yang bertempat tinggal di Banyuwangi Selatan. Beliau adalah pengenal pertama dari MTA ini sehingga mengenalkan saya dengan MTA hingga sampai sekarang. Ini untuk salam saya. Khusus untuk Al Ustadz dari beliau, kemudian untuk para jamaah pada umumnya. Salam dari beliau untuk kita semua Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti salam saya pada beliau. Ini salam khusus juga buat beliau. Mudah-mudahan tetap istiqomah di jalan Allah. Beliau tidak bisa ikut rombongan karena kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan, Ustaz. Tapi beliau tetap memonitor di TV sampai hari ini. Kemudian untuk pertanyaan dari kami pribadi, kami punya saudara laki-laki, beliau punya anaknya juga laki-laki, kemudian anak laki-lakinya itu menikah dengan seorang wanita. Masa menikah dengan laki-laki? Yang kami tanyakan begini, Tat. Nah, seorang wanita yang menjadi istri anaknya itu adalah jadi mahram dengan adik saya. Nah, karena istri dari anaknya itu menjadi mahram dengan adik saya, nah saya sebagai kakaknya apakah juga mahram dengan saya? Ini yang saya tanyakan. Sebentar. Ini ada seorang bapak, ya tahu, punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya menikah, gitu. Ya. Kemudian istrinya dari anaknya, ya istri dari anaknya. Ini ada seorang laki-laki punya anak laki-laki, kemudian menikah. Ya. Terus? Nah, istri dari anaknya itu jadi mahram dengan bapaknya. Pripun niki? Istri dari anaknya Ya. mahram dengan Bapaknya. Menantu. Bapak laki-laki, mertua. Lah ya, suatu misal begini, Tat. Saya punya anak laki-laki, kemudian menikah. Nah, istri dari anak saya itu kan jadi mahram dengan Iya, saya. betul. Iya, betul, mahram. Nah, kemudian bagaimana sehubungan bapak daripada anak yang menikah itu jadi mahram, bagaimana dengan saya sebagai kakak dari bapak anak itu? Pak D. Pak D-nya apakah juga mahram, begitu maksudnya? Pak D gitu toh? Ya. Nah, sebagai Pak D-nya. Ya. Pak D dari istri anak tadi. Ya. Apakah juga masih termasuk? Sedangkan anak ini bukan anak kandung saya, tapi anaknya adik saya. ya, bukan anak kandung panjenengan, tetapi anak adik panjenengan. Ya. Istrinya tidak mahram dengan jenengan. Istrinya tidak mahram. Karena ini istri dari anak adik panjenengan. Ya. Maka istri itu mahramnya kepada adik panjenengan. Karena sebagai mertua kepada Pak D ipar. Nah, ini kan Pak D ipar berarti. Iya toh? Berarti jenengan Pak D ipar. Dengan Pak D ipar, istri adik ini tidak mahram dengan jenengan. Ya, Tat. Ya. Nanti Pak D gitu toh. Saya tadi kok rodok. Ya, alhamdulillah. Kemudian untuk yang kedua ini titipan dari cucu buyut saya, Tat, yang ada di Kalimantan Selatan. Ini pertanyaan ini sudah terpendam sebelum adanya COVID-19. Baru kami dapat mic bisa menanyakan ini. Yang pertama, sholat itu diakhiri dengan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri.
yang ditanyakan, salam menoleh ke kanan dan ke kiri itu diperuntukkan siapa? Ini pertanyaan dari cucu buyut saya. Kemudian yang kedua, Tat, sholat duha itu hukumnya sunnah. Nah, karena sholat duha itu hukumnya sunnah, apakah ada tuntunannya dan apakah dibolehkan dilakukan dengan berjamaah? Ini pertanyaan yang anaknya juga sekarang ini memonitor di Kalimantan sana, Tat. Demikian pertanyaan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat diakhiri dengan salam. Menoleh kanan kiri itu untuk siapa? Untuk Allah. Karena salat kita sejak awal dari takbiratul ihram sampai salam itu harus untuk Allah, lillahi ta'ala, bukan untuk yang lain-lain. Kalau untuk yang lain-lain, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah, karena riya berarti. Jika kita sholat diawali dengan takbiratul ihram sampai salam, kemudian menoleh kanan, menoleh kiri, itu untuk Allah. Duding kita ini juga untuk Allah. Jangan dipertanyakan duding sopo. Ini aturan dari Nabi. Telunjuk kita berisyarat seperti ini saat kita tasahud, tahiyat, itu untuk siapa? Untuk Allah. Sehingga sholat itu dari awal sampai akhir lillah. Kemudian sholat duha apakah boleh dengan jamaah? Saya tidak tahu tuntunannya. Yang sudah kita ketahui, sholat sunnah yang bisa dikerjakan berjamaah, sholat apa? Tarawih. Sedangkan sholat duha, meski itu sholat sunnah, namun kita belum mengetahui tuntunannya, maka tidak mengerjakan secara berjamaah. Kalau duha ya sendiri-sendiri, karena kita tidak boleh ngarang-ngarang dalam beragama. Sudah sangat jelas prinsipnya. Coba dibaca Al-Isra 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra nomor 117 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Ini prinsip dalam beragama, langsung datangnya dari Allah. Jangan kamu mengikuti apa yang tidak kamu tahu tentang ilmunya. Siapapun yang mengatakan kalau tidak disertai dengan dalil agama, dalam hal ini dari ayat Allah ataupun hadis Rasulullah, maka kita tidak akan mengikuti. Karena yang namanya ilmu dalam agama harus sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah. Kita beragama tidak mengikuti orang, tetapi mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah. Maka selama kita belum tahu ilmunya, belum tahu dalil sahihnya, maka tidak mengamalkan. Ya sholat duha sendiri kita, karena nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Innas sam'a, kamu kok seperti itu, melakukan amal seperti itu, mendengar keterangannya siapa? Apakah kamu mendengar dari Allah, keterangan ayat-ayat Allah, atau dari Rasulullah, atau dari orang? Bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah. Sehingga tanpa dalil kamu ikuti secara membabi buta.
Itu akan ditanya. Penglihatanmu lihat prakteknya siapa? Kemudian hatimu condong untuk mengikuti itu ikut siapa? Semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sedangkan beragama ini perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika kamu betul-betul mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, yaitu Nabi. Yuhibbukumullah, jika kamu mengikuti Nabi, niscaya Allah akan mencintaimu. Kalau Allah mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Maka tata cara beribadah itu harus ada 2 syarat. Pertama, ikhlas lillah, ikhlas karena Allah. Kita melakukan satu ibadah, apapun itu, satu kebaikan harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, tidak boleh sembarangan, tidak boleh menurut pandangan kita sendiri, tapi harus menurut Allah, harus sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ittiba'u Rasulillah. 2 syarat ini tidak boleh hilang. Kalau hanya ada salah satunya saja, ikhlas saja, namun tidak ittiba' Rasulillah, maka ini tidak akan diterima, tidak dikatakan sebagai kebaikan. Kalau ittiba' Rasulillah namun tidak ikhlas karena Allah, maka ini juga tidak akan diterima, karena ibadahnya untuk riya, pamer dan lain sebagainya. Ya, maka sudah sangat jelas dalam beribadah. Nabi tinggalkan 2 hal tadi, Quran Sunnah, ikuti saja itu, wis ora usah gawe perkara sendiri. Kalau memang ada dalilnya, if'al, kerjakan. Kalau Nabi tidak contohkan, la taf'al, jangan kerjakan. Ya, karena kebodohan kami belum tahu dalilnya, maka ya tidak melaksanakan. Kalau sholat duha ya sendiri. Bagi saudara-saudara yang sholat duha berjamaah, silahkan. Kita tidak menyalahkan, tidak melarang. Namun bagi warga MTA, karena kita belum tahu dalilnya, kita sholat duha ya sendiri. Sampai nanti kita tahu dalilnya. Ya, sudah, mudah-mudahan dipahami. Monggo.